Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Jamaah Darul Ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam limpahan karunia dan nikmatnya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kita kembali lanjutkan kajian kita dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-39 tentang diangkatnya dosa atau dimaafkan umat Muhammad karena lupa, tidak sengaja atau dipaksa. Kita lanjutkan faedah yang kedua dari hadis ini. Berkata muallif rahimahullah, anna jami'al muharramat fil ibadat wa ghairal ibadat idza fa'alaha al-insan jahilan aw nasiyan aw mukrahan fala syai' alaihi fima yata'allaqu bihaqqillah. Sesungguhnya semua keharaman dalam ibadah atau di luar ibadah, kalau kita membuat pelanggaran atau dosa, membuat melanggar larangan Allah baik dalam ibadah maupun selain ibadah, jika manusia melakukannya karena tidak tahu atau lupa atau dipaksa, maka tidak ada dosanya. Ini terkait dengan haknya Allah, maksudnya tidak ada dosa kepada Allah. Amma hakul adami, adapun dosa terkait dengan haknya Adam, anak Adam, fala yu'fa anhu min haitsud daman. Kalau misalnya kita melakukan perbuatan yang diharamkan, pelanggaran terkait dengan haknya anak Adam terhadap sesama manusia, maka tidak bisa dimaafkan oleh Allah sampai dia menebusnya, sampai dia ditebus, entah dia minta maaf atau dia menggantinya atau dia memperbaiki apa yang dia rusak. Wa in kana yu'fa anhu min haitsul isim, walaupun ya dia dimaafkan dari sisi dosa, tidak ada dosa, tetapi ya misalnya kita melakukan sesuatu kepada orang lain nih, merusak barang dia karena kita nggak sengaja atau kita lupa, memang kita nggak ada dosa, tapi harus kita menggantinya. Gak cukup dengan merasa tidak ada dosa. Yang nggak ada dosa terhadap Allah, ya, tidak dicatat, tetapi dia harus menggantinya, harus menebusnya. Ya, jadi nggak bisa dengan alasan maaf ku tidak sengaja tadi mecahin barang kah, kemudian sudah, ya, kemudian selesai, nggak bisa, harus diganti. Kecuali dia bilang, oh ya nggak apa-apalah, nggak apa-apa, tidak usah diganti, ya udah selesai. Tapi kalau dia bilang diganti, maka diganti walaupun nggak sengaja.
Ya, antum memakai motor orang, kecelakaan, rusak karena tidak sengaja nabrak, tidak cukup dengan maaf, tapi harus ganti. Ya, harus diperbaiki. Kecuali dia bilang nggak apa-apa, baru selesai urusan. Ya, jangan kita alasan nggak sengaja kemudian habis mentung kepala orang sudah selesai. Nggak bisa. Harus kita minta maaf kepada dia karena terkait dengan haknya anak Adam. Kita ngerusak barang dia atau dan lain sebagainya. Fajami'ul muharramat yarfa'u hukmuha bihadil a'dzar wa ka'annahu lam yaf'alha wa la yustasna min hadhi syai'. Maka segala macam perbuatan yang diharamkan diangkat hukumnya, tidak didapati hukumannya karena uzur ini, lupa, tidak tahu atau dipaksa. Maka wa ka'annahu lam yaf'alha, maka dia seolah-olah tidak melakukannya. Ya, kata beliau, kita ambil contoh ya, bagaimana wala yustasna min hadza syai', tidak dikecualikan apapun dia, pokoknya segala sesuatu yang kita ada uzurnya maka dimaafkan yang terkait dengan ibadah kepada Allah, haknya Allah Subhanahu wa taala itu dimaafkan. Ya, bukan hak manusia ya, hak manusia tadi beda hukumnya. Apapun yang kita lakukan terkait hak manusia harus diganti. Minjem duit orang ya, kemudian lupa naruhnya, tetap harus diganti, tapi duitnya tidak kepakai, lupa naruh di mana, tetap diganti ya, karena haknya manusia walaupun kamu nggak pakai uang itu. Kita jadi bendahara kemudian duitnya hilang karena faktor kelalaian misalnya, harus diganti ya, harus diganti faktor kelalaian. Baik, maafirullah. Kata Allah Ta'ala, beliau mengambil contoh berbagai macam permasalahan yang terkait dengan uzur, baik itu lupa, tidak tahu atau dipaksa. Seperti misalnya rajulun takallama fi shalah yadhunnu anna hadzal kalam jaiz, seperti seorang yang berbicara di dalam salat. Ketika salat kita nggak boleh berbicara. Ya, yadhunnu anna hadzal kalam jaiz, tapi dia kira berbicara dalam salat itu boleh. Ya, falatu betilu aw falatu batalu salatuhu, maka salatnya enggak batal karena dia tidak tahu. Li'annahu jahil muhti irtakabal ism an ghairi qasad, karena dia jahil, dia muhti, dia melakukan dosa tanpa maksud dan tujuan. Ya, orang ngomong ketika sholat dia tidak tahu, tidak boleh ngomong ketika sholat, maka dia dimaafkan. Ya, ini terkait dengan pelanggaran. Ya, pelanggaran tadi dibilang pelanggaran yang dilarang baik dalam ibadah di luar ibadah, itu dimaafkan. Wa hadza fihi nasun khas, dan terkait dengan masalah ini ada dalil khusus yang mengkisahkan ada sahabat nggak tahu dia berbicara ketika sholat. Ya, berbicara, yaitu namanya Muawiyah bin Al-Hikam radhiyallahu anhu. Dakhala ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah, dia sholat berjamaah bersama Nabi. Fasami'a atisan atasa fahamidallah, maka ketika sedang sholat ada jamaah lain bersin, lalu jamaah tersebut mengucapkan alhamdulillah. Nah, kalau kita mengucapkan alhamdulillah ketika sholat itu nggak masalah untuk kita sendiri ya, untuk kita sendiri. Misalnya kita ketika sholat bersin alhamdulillah, nggak masalah. Yang jadi masalah ketika kita menjawab, misalnya kita bilang yarhamukallah, balas lagi yahdikumullah yuslih balakum, ini nggak boleh.
berarti kita berbicara, sedang berbicara dengan lawan kita. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, Muawiyah radhiyallahu anhu ini dikiranya boleh ngucapin yarhamukallah ketika sholat, ketika dia dengar ada kawannya, sahabat yang lain ngucapin alhamdulillah ketika sedang bersin. Maka refleks Muawiyah mengatakan yarhamukallah. Nah, ini menjawab, berarti ini ada dialog, berbicara dalam sholat, itu nggak boleh ya. Sedangkan alhamdulillah boleh ya, ketika kita sedang sholat alhamdulillah nggak masalah, kita bersin ngucapin alhamdulillah. Menjawab yarhamukallah ini yang nggak boleh. Maka ketika Muawiyah mengucapkan yarhamukallah, faramahun nas bi absarihim, maka sahabat yang sedang sholat itu mengarahkan pandangan ke dia. Nah, ini jahil-jahil semua ya. Jadi ketika sholat noleh ngelihat ke dia semua, maksudnya ingin negur kenapa dia ngucapin yarhamukallah, tapi nggak boleh berbicara. Tapi tidak setujunya dengan cara ngelihat Muawiyah, maksudnya jangan berbicara, memberikan isyarat dengan memandang Muawiyah. Ai ja'alu yanzuruna ilaihi nadhara ingkar, yaitu sahabat memandang untuk mengingkari dan mengatakan waskal ummiyah kalimatu tauji' atau tawajja, mengatakan ya, semoga ibumu kehilangan dirimu. Ini adalah kalimat pengingkaran dalam bahasa orang Arab. Ibumu kehilangan dirimu, ini bahasa mereka. Faja'alu yatribuna ala afkhidahum yusakitunahu fasakata. Maka ketika ya dia mengucapkan itu, Muawiyah mengucapin itu juga, ngomong lagi dia ya, maka para sahabat itu menepuk-nepuk pahanya, maksudnya supaya diem, tidak usah ngomong, memberikan isyarat ya ketika sholat, nepuk-nepuk, jangan ngomong dalam sholat itu, tidak boleh. Maka falamma intahat sholat da'ahu mangkana bil mu'minina ru'ufan rahiman Muhammad SAW. Maka ketika sudah selesai sholat, Rasulullah SAW ketika jadi imam mendengar ada agak heboh sedikit ketika sholat, ada yang nepuk-nepuk, ada yang ini itu, ngucapin yarhamukallah tadi, ngucapin waskal ummiyah ya. Ini adalah perbuatan yang nggak boleh sebenarnya ketika sholat, walaupun tipis-tipis ya, walaupun tipis-tipis dalam rangka untuk ngasih-ngasih tipis-tipis. Maka kata dalam hadis ini, ketika selesai sholat Rasulullah SAW memanggil Muawiyah, dan beliau adalah orang mukmin yang sangat penuh kasih sayang. Nah, Rasulullah SAW tidak memarahi, tapi menegur orang yang nggak tahu. Dan ini salah satu hikmah dalam dakwah. Kalau orang itu nggak tahu, jangan terlalu kasar. Ada kawan kita baru ngaji ya, misalnya ternyata dia masih isbal, langsung kita kasari, kamu ini dah ya masih aja isbal dan sebagainya, dengan kata-kata yang mungkin kurang bagus ya. Kita bisa menegurnya tapi dengan cara yang baik, supaya orang itu tidak tersinggung atau tidak merasa disalah-salahkan di hadapan orang misalnya. Ini salah satu contoh bagaimana Rasulullah SAW itu menegur dengan rahmat ya. Kemudian berkata Muawiyah, fabi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mualliman ahsanu ta'liman minhu ma kaharani wala syatamani wala dorobani. Kata Muawiyah, demi ibu bapakku, ini adalah ucapan orang Arab, bukan sumpah ya, tapi ini ungkapan.
demi ibu bapakku, mengungkapkan ucapan yang penting misalnya. Ya, maka akhirnya Muawiyah mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pengajar yang sangat bagus dalam mengajar. Dia tidak pernah membentakku, tidak pernah mencelaku, dan tidak pernah memukulku. Ini kata Muawiyah, saking terpesonanya dengan akhlak Nabi. Beda dengan sahabat yang lain, mukul-mukul pahanya, ya kayak gitu-gitu. Nah, dia nggak tahu, orang nggak tahu, ya. Tapi sahabat kan mungkin juga ilmunya masih kurang waktu itu. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan bagaimana akhlak yang baik, sebagaimana dia memperlakukan Arab Baduy yang kencing di masjid, hampir saja mau dikejar sahabat-sahabat yang lain, tapi Rasulullah SAW melarangnya. Ini juga sama, ya. Kemudian kata beliau, Rasulullah SAW mengatakan, inna hadhis shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat itu tidak boleh berbicara, kata Rasulullah SAW, kepada manusia. Innama hiya takbir wa tasbih wa qiraatil Quran. Sesungguhnya isi salat itu hanyalah takbir, tasbih, dan membaca Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW bilang seperti itu sama Muawiyah, dan Muawiyah pun tersentuh dengan akhlaknya Rasulullah. Dulu ada pernah waktu di Jogja kajian Syekh, ya, dan ini ada temen di situ, ada dulu kelompok jamaah Laskar Jihad dulu di zaman tahun 2004, 56 waktu itu sedang heboh-hebohnya, ya. Jadi ada temen coba mau kajian di sana. Waktu ada datang Syekh dari Yaman kalau nggak salah. Ya, ketika kajian di situ, ya dikisahkan sama dia, anak itu pas sholat sebelah dia, ya, ketika saya sholat saya agak maju, ya, maka kata dia, kaki saya dipukul sama orang sebelah saya, kayak gitu, dipukul-pukul. Kaget saya, kata dia, ya. Jadi saking itunya, saking ngerinya. Kemudian setelah itu tidak mau lagi dia kajian di jamaah itu. Padahal sebelumnya dia nak nyoba lah rasa kayak gimana sih, karena kan di situ waktu terkenal strength gitu, agak strength. Jadi baru dia nyoba, langsung pengalamannya tak kakinya dipukul pas lagi sholat. Nah, ini contohnya bagaimana ketika maksudnya bagus, mungkin safnya terlalu maju, ketika ruku, ya, dipukul dia sama orang sebelahnya. Dia kaget ketika sholat dipukul gitu kan. Nah, padahal lebih bagus kalau seandainya kita bisa mengingkarinya selesai sholat. Itu lebih bagus daripada pas sedang sholat, ya, kecuali darurat. Terkadang kalau dia bikin heboh, misalnya kita sholat di sebelah anak kecilnya ribut terus mengganggu, ya, maka enggak masalah kita cuil dia, tarik telinganya sebelah, dia diam, dia kaget, dikiranya ketika sholat itu kan orang nggak bisa bergerak. Di salah satu bergerak yang ada hajat, kayak kita mematikan HP berisik, ya, tarik telinganya sebelah kita, diem dia habis itu. Yang salah satu contoh kalau memang darurat. Tapi kalau nggak darurat, bisa kita bilang sesudahnya, jangan pada saat itu, ya. Kalau saat itu nanti akhirnya orang itu down. Nah, ini contohnya Rasulullah SAW, beliau menegur Muawiyah yang berbicara dalam sholat, selesai sholat, ya. Taib wajib dilalah min hadal hadis. Sisi pendalilan dari hadis ini, annahu lam ya'murhu bil i'adah walau kanat il i'adah wajibah alaihi li amrihi biha kama amara alladhi la yatma'innu fi salati an yu'ida salatahu. Kata beliau, sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW tidak menyuruh sahabat ini ngulang sholatnya, padahal dia telah melakukan pelanggaran dalam sholat.
yaitu berbicara. Tapi Rasulullah SAW tidak nyuruh mengulang. Ya, padahal Rasulullah SAW pernah nyuruh orang yang sholatnya terlalu cepat disuruh ulang. Ya, tapi yang ini Rasulullah SAW tidak menyuruhnya. Kenapa Rasulullah SAW tidak menyuruh mengulang? Karena dia tidak tahu. Nah, setiap pelanggaran apapun, baik dalam ibadah maupun di luar ibadah, yang kita tidak tahu, maka tidak batal dan tidak perlu mengulang. Baik. Kemudian misalnya akhar, seperti misalnya rajulun yusalli, ada seorang laki-laki yang salat. Fasta'dzana alaihi rajul ay qara'al bab. Ketika sedang salat tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Kemudian dia refleks ketika sedang salat mengatakan tafadhal, seperti itu. Nasya annahu fis shalah, dia lupa dia sedang salat. Berarti dia tidak sengaja. Ya, beda yang tadi kasusnya tidak tahu, ini tidak sengaja ngomong ketika sholat, tidak sengaja. Tafadhal ini kan berarti berbicara bahasa di luar sholat. Maka kata Syekh, falatu batalu sholatuhu, maka sholatnya nggak batal. Li'annahu nasin walam yuta'ammad al ism, walam yata'ammadul ism. Kata beliau, maka ini karena dia lupa, maka tidaklah dia dianggap berdosa. Jadi sholatnya nggak masalah. Ya, nah ini para ikhwas sekalian subhanahu wa ta'ala, contoh bagaimana kealpaan, ketidaktahuan dalam sholat. Ketika kita melanggar, maka dimaafkan dan tidak perlu mengulang sholatnya. Baik, sekarang kita lihat misalun salis. Contoh yang ketiga, masalah dipaksa. Rajulun ukroha ala an ya'kula fi nahari Ramadan fa'akala. Ada seorang laki-laki, dia dipaksa untuk makan di siang hari bulan Ramadan. Kemudian dia makan. Fala yufsidu saumahu li'annahu mukrah, maka puasanya enggak batal karena dia dipaksa. Ya, kalau kamu puasa, ya kamu saya siksa. Misalnya ada seorang laki-laki baru masuk Islam, mu'alaf, dia puasa, ketahuan sama bapaknya, ya kamu puasa ya, kamu muslim, makan kata dia. Kemudian diikatnya, ya dikurungnya di kamar, dicocolnya makanan ke mulutnya, sehingga dia pun harus minum dengan keadaan terpaksa. Maka yang seperti ini dia tidak batal puasanya, masih dianggap berpuasa. Ya, sehingga walaupun dia makan, ya makan, dipaksa-paksa kayak gitu, tapi dia tidak perlu membayar, tidak perlu mengkodok puasanya karena dia dipaksa. Nah ini ya, saking rahmatnya Allah itu sangat luas. Pelanggaran dalam ibadah kalau dipaksa itu tidak mengapa. Dan ini jelas sebagaimana sahabat Nabi Ammar bin Yasir dipaksa ngucapin kalimat kufur, maka dia ucapkan karena dipaksa sambil disiksa. Tidak kuat orang disiksa. Dan sudah dijelaskan, tapi kenapa ya ada cerita-cerita yang menunjukkan bahwasannya walaupun dipaksa tetap tidak mau, walaupun harus mati. Ada kan kisah-kisah seperti misalnya Imam Ahmad dipaksa ngucapin Al-Quran makhluk, dicambuk sampai bungkuk ya, sampai berdarah-darah, tapi tetap tidak mau. Padahal kan bisa saja dia karena dipaksa ngucapin, tapi hatinya tetap mutmainnah bil iman, sebagaimana banyak dilakukan ulama saat itu. Banyak ulama yang kayak gitu. Nah, bagi dia yang dipaksa dan dia melakukan itu lisannya saja tapi hatinya tidak meyakini, maka dimaafkan. Nah, kasus Imam Ahmad, kenapa tetap dia tidak mau mengucapkannya? Karena dia jadi contoh. Karena seorang ulama besar, ketika dia menjadi contoh, takut disalahpahami orang. Kalau salah paham orang kan akhirnya, iya kata Imam Ahmad, ya Al-Quran makhluk. Ya sudah, akhirnya diikuti semua yang lain. Oh, jadi Al-Quran makhluk, jadi fitnah. Fitnahnya lebih besar. Maka hal itulah Imam Ahmad tidak mau.
dia rela untuk disiksa, dipenjara, ya walaupun harus ya dalam keadaan hancur lebur badannya ibaratnya, ya, tapi karena dia adalah contoh, dia tidak bisa melakukannya. Nah itu makanya kalau kita lihat ada ulama yang melakukan, ada yang tidak. Sedangkan ulama-ulama kecil, mereka tetap mengatakan Al-Quran makhluk, atau mereka bertauriah. Baik, yang ini, lakin yushtaratu fil ikrah an yakunal mukrihi al-mukrihu qadiran ala tanfid ma akraha bih atau ma ukraha bih. Tapi disyaratkan yang namanya dipaksa itu, orang yang memaksa itu harus lebih kuat, lebih mampu daripada yang dipaksa. Itu syaratnya. Yang namanya dipaksa, yang maksa itu lebih punya kekuatan, punya power dibandingkan yang dipaksa. Amma idza kana ghairu qadir mislu an yaqula li syaikhin. Adapun kalau seandainya yang memaksa itu enggak memiliki kemampuan, bahkan lebih lemah dari kita, seperti misalnya ada yang mengatakan, ya fulan kul hadat amr, wahai fulan makan kurma ini, wa ilam ta'kul darabtuka au qayyadtuka, kalau kamu enggak makan kurma ini, kamu akan saya pukul atau saya ikat. Sementara wahwa at'af minas shaim, sementara yang maksa ini lebih lemah dari yang dipaksa. Yang dia bisa punya silat, dia tidak bisa silat, dia gak pegang senjata, ya cuma ngomong-ngomong aja, cuma ngancem-ngancem, tapi cuma ngancem semua bisa. Ya tapi lihat dulu dong, badannya lebih kecil dari kita, ya ngomong aja ngos-ngosan, ya hanya gertak aja. Wasaim yastati'u an ya'khudha biyadi wahidah wa yakdhifuh. Sementara yang dipaksa ini bisa langsung meninjunya satu kali sehingga dia terjatuh. Fahada laisa bi ikrah li'annahu qadirun ala at-takhallus. Maka yang seperti ini tidak dikatakan dipaksa karena dia bisa membebaskan diri. Nah, jadi definisi dipaksa itu syaratnya yang memaksa lebih kuat daripada yang dipaksa. Harus lebih memiliki power daripada yang dipaksa. Dan tidak disyaratkan maksa itu darurat itu, dipaksa itu harus dibunuh, enggak, disiksa pun bisa kita melanggarnya kalau selama kita enggak sanggup menghadapinya, ya enggak. Jadi kalaupun tidak dibunuh, disiksa, ya itu pun membuat kita seandainya melanggar larangan Allah itu kita dimaafkan. Nah ini contoh yang ketiga dari Ma'alif Ta'ala kepada kita, contoh kasus bagaimana ya dipaksa. Kemudian berikutnya misalul rabi, kita ambil contoh yang keempat, kasus yang lain, masalah uzur ini. Shaimun akala yadunu syams gharabat summa tabayyana annaha lam taghrub. Ada seorang yang berpuasa, dia makan, dia kira matahari sudah tenggelam, tapi ternyata belum. Dia salah dengar, dikiranya azan, ya taunya azan di TV Jakarta misalnya, kan sering kayak gitu kita dulu, ya kita lupa bahwasanya di Jakarta beda waktunya dengan Indonesia, lebih duluan, ya. Kaman sami adzan wa dzunnu adzan baladuhu fa akala summa tabayyana annahu lam yu'zan fihi wa lam taghrubu syams wa lam taghrubi syams. Ya, jadi dia mendengar azan, dikiranya azan dari tempatnya, nggak taunya setelah dia makan baru dia, oh ternyata itu bukan azan tempat kita, tadi di TV, ya, atau salah lihat jam tukang azannya, muazzinnya dan lain sebagainya, sementara matahari belum tenggelam. Falaisa alaihi qada, maka yang seperti ini dimaafkan, tidak perlu dia mengqadha puasanya, tetap sah. Ya, apa saja antum salah lihat jadwal, ya tanggal sekian bulan, misalnya bulan puasa itu bulan Maret, oh buka puasa jam 17.55, ya padahal itu ternyata bukan bulan Maret, salah lihat, itu adalah bulan
sebelumnya salah ngeliat HP, makan kenyang, setelah selesai loh baru azan, maka tidak masalah. Karena apa? Li'annahu jahil, karena dia melakukannya karena bodoh atau jahil. Ya, sama saja, jahil atau tidak tahu. Law alima anna syams baqiyah lam ya'kul walau duriba ala hadha lam ya'kul fadhunnu anna syams gharabati bis sama hadal adan fa akala fala syai' alaihi. Itu ya, walaupun seandainya dia tahu masih ada sisa waktu, ya, maka karena dia kesalahannya ini, dia salah mendengar, maka kata beliau tidak mengapa, tidak ada masalah terhadap puasanya. Wa qad ja'an nas fi hadil mas'alah bi ainiha. Kata beliau, ada dalil yang menunjukkan kisah ini, seperti yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, annahum aftaru fi yaumin ghaim ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam summa tala'at syams. Bahwasanya ya Asma binti Abu Bakar ya berbuka puasa pada saat mendung. Ya, dia kira matahari sudah tenggelam, gelap, tidak taunya mendung. Ya, kemudian tiba-tiba ya matahari itu muncul lagi. Ya. Hum aftaru qabla an taghruba syams. Dia berbuka sebelum matahari tenggelam. Maka walam ya'murhum Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qada. Maka Rasulullah SAW tidak nyuruh mereka qada terhadap puasanya. Walau kana qada wajiban 'alaiha li amrihim bih la wujubul iblagh alaih. Kalau seandainya tetap harus qada itu wajib untuk mereka, tentu akan sudah ada dalil untuk memerintahkannya. Walau amarahum bih lakana minasyariah. Kalau seandainya ada dalil yang memerintahkan supaya Asma itu ngulang lagi puasanya, pasti ada dalil sehingga menjadi syariat. Ya, wa idza kana minasyariah fasyariah mahfuzah labudda an tankul ilaina walam tunqal. Kalau seandainya ini memang syariat, pasti syariat itu terjaga, karena agama ini dijaga baik Al-Quran maupun hadis, dan pasti akan sampai kepada kita dalil penjelasannya, disuruh ngulang. Fadalla hadza ala annahu la yajibu 'alaihal qada. Maka kata beliau, ini menunjukkan dalil tidak perlu dia mengqada. Ya, seperti itu. Kadang sering kasus-kasus kayak gini, terutama kadang sahur. Ya, kadang kita beda waktu, kita sedang safar, ini sudah belum ya? Sudah belum ya? Kita makan, tidak taunya sudah selesai azan subuh dan lain sebagainya. Ternyata orang sudah ini, sudah itu, atau jam dindingnya mati. Sering kayak gitu kan kita? Ya, rezeki baru jam 4, ya, jam dindingnya mati, padahal sudah jam 5:30. Sekali buka pintu, lah terang. Ya, ada kasus kayak gitu, dan saya juga pernah ngalami waktu masih kecil. Nah, itu namanya rezeki, tidak perlu dikodok. Ya, jam dindingnya. Coba seandainya jam dindingnya nggak mati, mungkin kehausan kan? Tapi ini dikasih rezeki. Nah, jadi ikhwafin rahimakumullah, tidak perlu dikodok. Nah, kata beliau, sebagian ulama mengatakan wajib dikodok. Nah, beliau mengatakan ya nggak perlu. Hal ini yang menjadi dalil kita adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau seandainya kalian berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, dan ini adalah sebaik-baik pengembalian. Wa maktalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Apapun kalian yang berselisih terhadap sesuatu, kembalikan hukumnya kepada Allah. Maka kata beliau,
Pendapat yang paling benar adalah gak perlu dikodok karena tidak tahu. Ya, karena nggak tahu, karena lupa. Apa saja pelanggaran yang sifatnya karena ibadah ataupun di luar ibadah, melakukan keharaman karena nggak tahu, bukan ibadah ya, atau melakukan pelanggaran dalam ibadah karena tidak tahu, maka tetap sah dan tidak perlu mengulang, tidak perlu mengkodok. Nah, ini contoh yang lainnya. Baik, misalnya misalul khamis, contoh yang kelima. Rajulun jama'a zaujatahu fi nahari Ramadan. Ada seorang yang berhubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Wa huwa ya'lamu annal jima' haram. Dia tahu hukum jima' itu haram, tapi dia tidak tahu konsekuensi hukum. Kalau jima' di siang hari Ramadan itu harus berat hukumannya, dia nggak tahu. Ya, tapi dia tahu nggak boleh melakukan ini. Ya, tidak boleh melakukan hubungan badan. Berarti tidak ada uzur bagi dia untuk berhubungan badan di siang Ramadan karena dia sudah tahu ilmunya nggak boleh. Dia juga bukan sengaja, misalnya tiba-tiba tidur, tiba-tiba bergerak sendiri, ya nggak? Dia tidak kayak gitu, dia tidak sadar, atau dia misalnya jahil, nggak ada uzur. Dia tahu bahwasanya berhubungan badan di siang Ramadan tidak boleh, tapi dia tahu konsekuensi hukumnya berat, harus puasa 2 bulan berturut-turut, mentau kayak gitu kuda kawah, ya enggak? Atau ngasih makan, memerdekakan budak, atau memberikan makan 60 orang miskin, tidak tahu konsekuensinya. Nah bagaimana kasus seperti ini? Kata beliau, lakin la ya'lamu anna fihi kafarah. Dia nggak tahu bahwasanya ada kafarat kalau kita berhubungan di bulan Ramadan. Sama, ada orang berzina, dia tidak tahu kalau hukum zina itu kalau udah nikah dirajam. Nah, dia tidak tahu, tapi dia tahu hukum zina nggak boleh, tapi dia tahu konsekuensi hukum. Nah, apakah gara-gara tidak tahu ini hukuman itu nggak jalan sehingga dia nggak perlu dirajam? Nah, ini masalahnya. Ataukah gara-gara tidak tahu kemudian tidak perlu dia bayar kafarat? Jawabannya enggak seperti itu. Ya, walaupun dia tidak tahu konsekuensi hukum. Ya seperti kita lah, misalnya kita mencuri. Kita nggak tahu kalau mencuri ayam itu di penjara 5 tahun hukumannya, nggak tahu. Kalau korupsi di penjara 2 tahun misalnya, nggak tahu. Ya, jadi kita itu maling ayam, kita kira paling maling ayam di penjara seminggu. Bukan berarti maling ayam itu bukan berarti karena kamu nggak tahu sehingga kamu nggak jadi dihukum. Nggak ada. Selepas kamu nggak tahu konsekuensi hukumnya, walaupun kamu maling ayam, nggak tahunya hukumnya misalnya di negeri bukan Konoha ya, negeri dongeng 5 tahun maling ayam, ya udah 5 tahun maling ayam. Nah, jadi nggak ada hukuman itu jadi batal gara-gara nggak tahu. Selama Anda tahu bahwasanya ini dosa, tetap dihukum. Kecuali nanti kalau nggak tahu itu dosa. Nah, kita bahas ya bagaimana sih. Baik, kata beliau, fahada talzimul kafaroh. Yang seperti ini tetap harus membayar kafaroh. Li'anna hada rajul ghairu ma'zur, karena tidak ada uzur bagi laki-laki ini. Haitsu intahaka hurmati Ramadan wa huwa ya'lamu anna dzalika haram fatalzimuhul kafarah. Dari sisi dia tahu nggak boleh orang puasa itu berhubungan badan, kecuali dia tidak tahu hubungan badan itu tidak batalin. Misalnya dia baru masuk Islam tadi siang, kemudian dia nikah langsung berhubungan badan, dia tidak tahu. Nah, ini beda kasus. Dan dia tinggalnya di negeri kafir misalnya, ya, tidak tahu masalah ini. Nah, ini beda kasus. Ya, bisa dia tidak dapat kafaroh. Ya, tapi ini dia tahu hukumnya. Maka para sekalian, wajib dia tetap dapat kafaroh. Walihada alzaman Nabi SAW al-mujami' fi nahari Ramadan bil kafaroh ma'annahu la ya'lam. Maka kata beliau, oleh Nabi SAW,
tetap mewajibkan bagi seorang yang berhubungan badan di bulan Ramadan, padahal dia tidak tahu kalau ada kafarohnya. Dia kira cuma dosa biasa saja berhubungan badan itu, paling puasanya batal, sudah berdosa, tapi nggak tahu ada kafaroh. Seperti kisah seorang laki-laki, kata Syekh, annahu ata ila Nabi SAW, dia datang kepada Nabi SAW, tapi laki-laki ini nggak disebut namanya, ya. Wa qala ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah aku celaka, kata dia, binasa aku. Faqala malladhi ahlakaka, kenapa kamu bilang kamu binasa, kata Rasulullah SAW. Qala ataitu ahli fi Ramadan wa ana shaim, aku mendatangi istriku, aku sedang berpuasa. Maka Rasul mengatakan atik raqabah, kalau gitu merdekakan budak. Nah, kaget dia, oh ternyata harus memerdekakan budak, sementara dia nggak punya duit untuk memerdekakan budak. Dia mengatakan la aqdir, aku nggak punya uang untuk memerdekakan budak. Rasul mengatakan sum syahraini mutatabi'ain, kalau begitu kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kata dia, sehari aja aku tidak kuat, bisa gagal, kecelakaan, apalagi 2 bulan berturut-turut, ya. Maka dia bilang la astati, nggak bisa. Waduh, ini orang ini sudah melanggar, disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, nggak bisa juga, ya. Dimaklumi lah, yang memang nggak bisa, sehari aja bukan gol ya, sehari aja gagal, apalagi 2 bulan. Karena 2 bulan berturut-turut kayak gini loh, misalnya hari ini puasa, hari kedua puasa, hari ketiga puasa, hari keempat sakit 5 hari, atau misalnya lah 2 minggu atau 3 minggu puasa, kemudian sakit 7 hari, maka puasa lagi, ngulang lagi dari ketika sembuh, ngulang lagi dari awal, berat ya konsekuensinya. Jadi harus berturut-turut, kalau terputus karena sakit, karena ini nggak bisa. Nah, jadi nambah-nambah lagi, maka dibilang la astati, atau nggak mampu. Kemudian faqala ati sittina miskina, at'im sittina miskina, kalau gitu berikan makan 60 orang miskin. Kata dia laisa indi, ya, kata beliau laisa indi, nggak punya duit juga. Ini benar-benar hebat ya, sudah dia kere, untuk nggak ada namanya sahabat ini ya, ditutup namanya oleh Rasulullah SAW. Yang penting kita tahu dia kere, tapi dia ngelanggar, ya. Kemudian dia tidak bisa melakukan kafarah tersebut. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW menawarkan fajalasa rajul, ternyata Rasulullah SAW ya duduk laki-laki tersebut, fa'utiya bimiktal fihi tamar au zabil, ya. Ternyata Rasulullah SAW sendiri yang membantu dia untuk bayar, ngasih makan untuk 60 orang miskin. Ini kata Rasulullah SAW, saya bawa ini kurma, ya, kamu sedekahkan untuk orang miskin. Nah, Rasulullah SAW bantu, jadi nggak masalah kita bantu orang kayak gitu. Kemudian kata dia, ya Rasulullah, nggak ada orang lebih miskin dari aku di sini. Lah, dia ternyata miskin memang, ya, nggak bisa dia. Kata dia, Rasulullah SAW pun akhirnya ketawa ngelihat laki-laki ini. Memanglah sudahlah orang ini, kalau gitu ambillah ini untukmu. Enak, sudah dia sudah dia batal puasanya, dapat makan pula 60 orang miskin. Akhirnya makanan itu dikasih untuk dia dan keluarganya, karena memang udah miskin. Nah, jadi ya udah untuk dia akhirnya, karena dia yang paling miskin di situ. Nah, ini kisah sahabat yang paling ngenes, ya. Tapi jadi pelajaran buat kita, kalau nggak ada sahabat ini kita tidak dapat ilmu. Itu kan hikmahnya. Nah, jadi sahabat ini walaupun kayak gini punya jasa sama kita. Tapi itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.